Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Seperti biasanya, sebelum kita baca firman Tuhan, kita menyanyikan lagu pujian Ukwende nomor 9, yaitu Kupuji Kolong Roham. Shalom, kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Kapak yang ditemukan kembali. Pada suatu hari
nabi-nabi yang dididik oleh Elisa mengeluh kepadanya. Mereka berkata, tempat tinggal kita terlalu sempit. Izinkanlah kami pergi menebang pohon kayu di dekat sungai Yordan dan mendirikan tempat tinggal kita di sana. Baiklah, jawab Elisa. Salah seorang dari antara mereka mendesak supaya Elisa ikut dengan mereka. Elisa setuju. Lalu mereka berangkat bersama-sama. Setelah tiba di tepi sungai Yordan, mulailah mereka menebang pohon. Tiba-tiba mata kampak seorang di antara mereka jatuh ke dalam air. Waduh, Pak, teriaknya kepada Elisa. Itu kapak pinjaman. Di mana jatuhnya? Tanya Elisa. Orang itu menunjukkan tempatnya. Lalu Elisa mengerat sepotong kayu dan melemparkannya ke tempat itu. Maka timbullah mata kapak itu ke permukaan air. Elisa berkata, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya lalu mengambil kapak itu. Tentara Syria dikalahkan. Pada suatu waktu Syria berperang dengan Israel. Setelah berunding dengan para perwiranya, Raja Syria menentukan di mana mereka harus berkemah. Tetapi Elisa mengirim berita kepada Raja Israel untuk memperingatkan dia supaya jangan pergi ke tempat itu, karena orang-orang Syria biasanya mengambil jalan itu. Jadi Raja Israel memperingatkan orang-orang yang tinggal di dekat situ supaya siap siaga. Demikianlah Elisa beberapa kali memperingatkan raja. Hal itu sangat menjengkelkan Raja Syria, sehingga ia memanggil para perwiranya dan bertanya, pasti di antara kita ada yang mengkhianat. Siapa orangnya? Ayo beritahukan. Seorang dari para perwira itu menjawab, tidak ada seorang pun, Baginda. Nabi Elisa lah yang keladinya. Dialah yang menyampaikan kepada Raja Israel apa yang Baginda ucapkan, sekalipun itu dikatakan di dalam kamar tidur. Selidikilah di mana dia, perintah raja, supaya saya bisa menangkap dia. Orang memberitahukan kepadanya bahwa Elisa ada di Dotan. Lalu Raja Syria mengirim ke sana suatu pasukan yang besar, disertai kuda dan kereta perang. Pada waktu malam mereka tiba di kota itu lalu mengepungnya. Besoknya pagi-pagi sekali ketika pelayan Elisa bangun dan keluar, ia melihat tentara Syria mengepung kota itu lengkap dengan kuda dan kereta perang mereka. Jadi ia kembali kepada Elisa dan berkata, celaka kita Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tidak usah takut, jawab Elisa. Yang ada di pihak kita lebih banyak daripada di pihak mereka. Lalu Elisa berdoa, Tuhan, semoga Engkau membuka mata pelayanku supaya ia melihat. Tuhan mengabulkan doa Elisa sehingga ketika pelayannya itu menengok, dilihatnya gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Ketika orang-orang Syria itu menyerang, Elisa berdoa, Tuhan, butakanlah kiranya orang-orang ini. Tuhan mengabulkan doa Elisa dan mereka semuanya menjadi buta. Elisa mendatangi mereka dan berkata, kalian tersesat. Ini bukan kota yang kalian cari. Mari ikut saya.
nanti saya antarkan kepada orang yang kalian cari. Lalu Elisa mengantar mereka ke Samaria. Pada waktu mereka memasuki kota itu, Elisa berdoa, Tuhan, bukalah kiranya mata mereka supaya mereka melihat. Tuhan mengabulkan doa Elisa. Ia membuka mata orang-orang itu sehingga mereka heran melihat bahwa mereka berada di kota Samaria. Ketika Raja Israel melihat orang-orang Syria itu, ia bertanya, Elisa, haruskah saya membunuh orang-orang ini? Jangan, jawab Elisa. Sedangkan tentara yang baginda tangkap dalam pertempuran pun tidak baginda bunuh, apalagi ini. Berilah mereka makan dan minum, lalu biarkan mereka kembali kepada raja mereka. Maka Raja Israel mengadakan pesta besar bagi mereka. Sesudah mereka makan dan minum, ia menyuruh mereka pulang kepada Raja Syria. Sejak itu, orang-orang Syria berhenti menyerang negeri Israel. Pengepungan terhadap Samaria. Beberapa waktu kemudian, Ben-Hadad, Raja Syria, membawa seluruh tentaranya untuk menyerang Israel. Mereka mengepung kota Samaria dan mengakibatkan kelaparan yang hebat di dalam kota, sehingga sebuah kepala keledai harganya 80 uang perak dan 2 ons kotoran merpati 5 uang perak. Pada suatu kali ketika raja sedang berjalan di atas tembok kota, seorang wanita berseru, Baginda, tolong. Raja menjawab, kalau Tuhan tidak menolong engkau, mana mungkin saya dapat menolong? Saya tidak punya gandum atau air anggur. Apa kesulitanmu? Wanita itu menjawab, kawan saya ini telah mengajak saya supaya kami memakan anak saya dulu, lalu besoknya kami makan anaknya. Oleh karena itu kami masak anak saya lalu kami makan. Keesokan harinya ketika saya minta supaya kami memasak anaknya, ia menyembunyikannya. Mendengar itu raja merobek pakaiannya lalu sedih. Orang-orang yang berdiri dekat tembok itu dapat melihat bahwa baju dalamnya adalah kain karung. Raja berseru, hari ini juga Elisa harus mati. Biarlah Allah menghukum saya seberat-beratnya kalau saya tidak membunuh Elisa. Lalu raja mengutus seorang mendahulunya ke rumah Elisa. Pada waktu itu Elisa berada di rumah dan beberapa tokoh masyarakat sedang bertamu di situ. Sebelum utusan raja itu sampai, Elisa berkata kepada tokoh-tokoh masyarakat itu, perhatikanlah, si pembunuh itu mengutus orang untuk membunuh saya. Kalau orang itu sampai nanti, tutuplah pintu dan jangan biarkan dia masuk. Di belakangnya akan datang raja sendiri. Elisa belum selesai berbicara, raja sudah sampai di situ dan berkata, kesusahan ini Tuhan yang timpakan ke atas kita. Jadi apa gunanya lagi aku mengharapkan pertolongannya? Elisa menjawab, dengarlah apa yang dikatakan Tuhan. Besok kira-kira pada waktu seperti ini, dengan 1 uang perak saja, orang dapat membeli 3 kilogram gandum yang terbaik, atau 6 kilogram gandum jenis lainnya. Ajudan pribadi raja membalas, mana bisa, itu mustahil. Sekalipun pada saat ini juga Tuhan menurunkan hujan lebih dari langit, nanti kau akan melihat hal itu terjadi. Tapi kau tidak akan mengecap makanan itu sedikit pun, jawab Elisa. Pasukan Syria angkat kaki. Pada hari itu 4 orang berpenyakit kulit
yang mengerikan berada di luar pintu gerbang Samaria. Mereka berkata satu sama lain, "Apa gunanya kita duduk-duduk di sini menunggu mati? Jika kita masuk ke dalam kota, kita akan mati kelaparan. Dan jika kita tinggal saja di sini, kita akan mati juga. Baiklah kita ke perkemahan orang Syria. Paling-paling kita dibunuh oleh mereka. Tetapi ada kemungkinan juga kita tidak diapa-apakan." Setelah hari mulai gelap, mereka pergi ke perkemahan orang Syria. Tetapi mereka tidak melihat seorang pun di situ. Sebab Tuhan telah membuat orang Syria mendengar bunyi seperti serangan sebuah pasukan besar berkuda dan berkereta. Orang-orang Syria itu mengira Raja Israel sudah menyewa Raja Het dan Mesir beserta tentaranya untuk menyerang mereka. Oleh karena itu, malam itu juga mereka lari menyelamatkan diri dan meninggalkan kemah. Kuda serta keledai mereka begitu saja di perkemahan. Keempat orang yang berpenyakit kulit itu tiba di pinggir perkemahan itu dan memasuki sebuah kemah. Mereka makan minum di situ dan mengambil emas, perak, serta pakaian-pakaian lalu pergi menyembunyikannya. Setelah itu mereka kembali lagi dan memasuki kemah yang lain, lalu melakukan hal yang sama. Mereka berkata satu sama lain, "Perbuatan kita ini tidak baik. Kabar ini kabar yang baik dan semestinya kita memberitahukannya. Jika kita tunggu sampai besok, pasti kita dihukum. Baiklah kita laporkan hal ini ke istana." Karena itu kembalilah mereka ke Samaria dan berseru kepada pengawal gerbang kota, "Kami telah pergi ke perkemahan orang Syria dan ternyata tidak ada orang di sana. Kuda dan keledai mereka kami dapati masih terikat pada tempatnya, dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja." Para pengawal meneriakkan berita itu sehingga orang menyampaikannya ke istana. Pada waktu itu hari masih malam. Tetapi raja keluar juga dari kamar tidurnya dan berkata kepada para pegawainya, "Dengarkanlah aku, tahu rencana orang-orang Syria itu. Mereka tahu kita sedang kelaparan. Karena itu mereka meninggalkan perkemahan dan pergi bersembunyi di padang untuk memancing kita keluar mencari makanan. Sesudah itu mereka akan menergap kita dan menduduki kota." Seorang pegawai raja berkata, "Baginda, kita yang masih ada dalam kota ini nasibnya sama saja dengan mereka yang sudah mati. Karena itu baiklah kita menyuruh beberapa orang menaiki 5 ekor kuda dari antara kuda-kuda yang masih ada dan pergi ke sana untuk melihat apa yang telah terjadi." Maka mereka memilih beberapa orang, lalu raja menyuruh orang-orang itu mengendarai 2 kereta perang dan pergi menyelidiki apa yang telah terjadi pada tentara Syria. Mereka pergi sampai ke sungai Yordan. Di sepanjang jalan mereka melihat pakaian dan perkakas-perkakas berserakan. Semua itu dilemparkan begitu saja oleh orang Syria ketika mereka melarikan diri. Utusan-utusan itu pulang dan melaporkannya kepada raja. Maka penduduk Samaria berlari keluar kota dan menjarahi perkemahan orang Syria. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, terjadilah bahwa 3 kilogram gandum yang terbaik atau 6 kilogram gandum yang lainnya harganya hanya 1 uang perak.
Kebetulan pada waktu itu ajudan pribadi raja bertugas mengawasi pintu gerbang kota. Ia mati di situ terinjak-injak oleh rakyat. Hal itu terjadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Elisa kepada raja ketika raja datang kepadanya. Elisa sudah mengatakan bahwa kira-kira pada waktu seperti itu besok harinya 3 kilogram gandum yang terbaik atau 6 kilogram gandum jenis lain akan dijual di Samaria dengan harga 1 uang perak. Dan pada waktu itu ajudan pribadi raja itu telah berkata, "Mana bisa itu mustahil. Sekalipun pada saat ini juga Tuhan menurunkan hujan lebat dari langit." Lalu dijawab oleh Elisa, "Nanti kau akan melihat hal itu terjadi, tapi kau tidak akan mengecap makanan itu sedikit pun." Demikianlah terjadi pada orang itu, ia mati terinjak rakyat di pintu gerbang. Wanita dari Sunem kembali ke negeri Israel. Pasal yang ke-8. Pada suatu waktu Tuhan mendatangkan bencana kelaparan di negeri Israel yang berlangsung 7 tahun lamanya. Sebelum itu Elisa telah memberitahukan hal itu kepada wanita dari Sunem yang anaknya telah dihidupkannya kembali. Elisa juga menyuruh dia pindah dengan keluarganya ke negeri lain. Wanita itu melakukan apa yang dikatakan Elisa dan berangkat ke negeri Filistin untuk tinggal di situ. Sesudah masa 7 tahun itu, ia kembali ke Israel. Lalu ia pergi dengan anaknya kepada raja untuk memohon supaya rumah dan ladangnya dikembalikan kepadanya. Pada waktu itu Gehazi, pelayan Elisa, telah diminta oleh raja untuk menceritakan tentang kejadian keajaiban yang telah dilakukan oleh Elisa. Dan tepat pada waktu wanita dari Sunem itu datang menghadap raja untuk menyampaikan permohonannya, Gehazi sedang menceritakan tentang bagaimana Elisa menghidupkan kembali seorang anak yang sudah mati. Maka kata Gehazi, "Paduka yang mulia, inilah wanita itu, dan ini anaknya yang dihidupkan kembali oleh Elisa." Lalu raja bertanya, dan wanita itu menceritakan tentang anak itu. Setelah itu raja memanggil seorang pegawainya dan memerintahkan supaya segala milik wanita itu dikembalikan kepadanya, termasuk harga seluruh hasil ladang-ladangnya, selama 7 tahun ia di luar negeri. Elisa dan Raja Ben-Hadad dari Syria. Pada suatu waktu Elisa pergi ke Damsyik. Kebetulan Raja Ben-Hadad sedang sakit. Ketika raja mendengar bahwa Elisa ada di Damsyik, ia berkata kepada Hazael, seorang pegawainya, "Bawalah hadiah kepada nabi itu, dan mintalah supaya ia menanyakan kepada Tuhan, apakah aku ini akan sembuh atau tidak." Hazael mengambil 40 unta dan memuatinya dengan segala macam hasil kota Damsyik, lalu pergi kepada Elisa. Ketika sampai di tempat Elisa, Hazael berkata, "Hambamu Raja Ben-Hadad mengutus saya untuk menanyakan apakah ia sembuh atau tidak." Elisa menjawab, "Tuhan mengatakan kepada saya bahwa ia akan mati. Tetapi katakan saja kepadanya bahwa ia akan sembuh." Kemudian Elisa menatap Hazael dengan pandangan yang tajam, sehingga Hazael menjadi gelisah. Tiba-tiba Elisa menangis. "Mengapa Tuhan menangis?" tanya Hazael. "Sebab aku tahu kejahatan yang akan kau lakukan terhadap orang Israel," kata Elisa. "Engkau akan membakar kota-kotanya yang berbenteng, membunuh orang-orang mudanya yang terbaik.
dan mencekik anak-anak bayi serta membelah perut para wanitanya yang sedang mengandung. "Ah, saya ini orang yang tidak berarti," jawab Hazael. "Mana mungkin saya punya kuasa sehebat itu? Tuhan sudah menunjukkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja Syria," jawab Elisa. Ketika Hazael kembali ke istana, bertanyalah Ben-Hadad, "Apa kata Elisa?" "Ia berkata bahwa baginda pasti akan sembuh," jawab Hazael. Tetapi keesokan harinya Hazael mengambil sehelai selimut dan mencelupkannya ke dalam air, lalu menekankan pada muka raja sehingga ia mati lemas. Dan Hazael menjadi raja Syria menggantikan Ben-Hadad. Jehoram raja Yehuda. Jehoram anak Yosafat menjadi raja Yehuda pada waktu raja Joram anak Ahab telah memerintah Israel 5 tahun. Pada waktu itu Jehoram berumur 32 tahun dan ia memerintah di Yerusalem 8 tahun lamanya. Ia kawin dengan anak Ahab, dan seperti yang dilakukan oleh keluarga Ahab, ia pun berdosa kepada Tuhan seperti raja-raja Israel. Tetapi Tuhan tidak mau membinasakan Yehuda, karena ia sudah berjanji kepada Daud hambanya bahwa keturunannya akan tetap menjadi raja. Dalam pemerintahan Jehoram, Edom memberontak terhadap Yehuda dan membentuk kerajaan sendiri. Karena itu keluarlah Jehoram dengan semua kereta perangnya menuju ke Jair. Di sana ia dikepung pasukan Edom, tetapi malamnya ia dan para panglima pasukan berkereta menerobos kepungan musuh, dan prajurit-prajurit mereka melarikan diri pulang ke rumah masing-masing. Sejak itu Edom tidak tunduk lagi kepada Yehuda. Pada masa itu juga kota Libna pun memberontak. Kisah lainnya mengenai Jehoram dicatat dalam buku sejarah raja-raja Yehuda. Ia meninggal dan dikubur di pekuburan raja-raja di kota Daud. Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahazia raja Yehuda. Ahazia anak Jehoram menjadi raja Yehuda pada waktu raja Joram anak Ahab telah memerintah Israel 12 tahun. Pada waktu itu Ahazia berumur 22 tahun dan ia memerintah di Yerusalem setahun lamanya. Ibunya bernama Atalia, anak Raja Ahab dan cucu Omri Raja Israel. Karena perkawinannya, Ahazia ada hubungan keluarga dengan keluarga Raja Ahab. Ahazia berdosa kepada Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh keluarga Ahab. Raja Ahazia turut berperang bersama Joram, Raja Israel, melawan Hazael, Raja Syria. Mereka bertempur di Ramot, daerah Gilead. Joram terluka dalam pertempuran itu. Lalu ia kembali ke kota Yisrael untuk dirawat, dan Ahazia pergi menengok dia di sana. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Dan apa yang sudah kita baca tadi, bahwa Nabi Elisa, Imam Elisa sudah membuat beberapa keajaiban-keajaiban sama seperti pendahulunya Nabi Imam Elia. Demikianlah bacaan firman Tuhan.
Kiranya apa yang kita pelajari, kita baca dapat menjadi pegangan hidup kita. Tuhan memberkati.